Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bersama Mas Bung lagi di sini. Hari ini menginformasikan mengenai camp atau kalau di luar kota itu workshop 2 hari yang akan dilaksanakan di Jogja tanggal 24, 25, hari Sabtu dan Minggu ya, hari Sabtu dan Minggu tanggal 24, 25. Nah, apa isi workshop ini? Workshop ini mungkin berisi materi yang tidak akan Anda jumpai di tempat-tempat pelatihan olah napas lainnya. Tidak akan Anda jumpai. Kenapa? Karena ini adalah workshop fundamental, di mana dalam workshop ini akan dibedah mengenai konsep kapasitas secara lebih detail, kemudian meningkatkan probability kesembuhan. Kenapa ada orang yang latihan materi A, ya, orang latihan materi A, katakanlah si A latihan materi A, kemudian membaik drastis atau sembuh. Si B berusaha latihan materi A, tapi nggak sembuh-sembuh, malah bisa jadi memburuk. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Kok materinya sama, audionya sama, dipraktekkan juga sama, aba-abanya sama, tapi dia sembuh, saya enggak. Dia juga ngomong dalam hati, ya Tuhan sembuhkanlah saya, atau saya mau sembuh, saya mau sembuh. Saya juga ngomong dalam hati, saya mau sembuh, saya mau sembuh, saya mau sembuh. Tapi dia sembuh, saya enggak. Nah, ini problemnya di mana? Nah, di workshop ini nanti kita bedah tuh, termasuk materi-materi yang berat, seperti misalnya kanker, diabetes. Kenapa meningkatkan probability kesembuhan ini penting? Nah, pertanyaannya kan kenapa meningkatkan probability kesembuhan ini penting? Karena begini, kita mungkin di era sosial media ini browsing baik dari Google maupun apa namanya Yahoo atau mungkin yang lain, lalu berusaha untuk mencari dan menemukan. Dan kita sering bilang bahwa ini adalah cocok-cocokan, ya kan? Mengapa cocok-cocokan? Dia juga cocok-cocokan. Sebenarnya bukan begitu masalahnya. Masalahnya bukan cocok-cocokan. Masalahnya adalah cukupkah pengetahuan kita terhadap topik yang baru kita masuki itu? Cukupkah pengetahuannya? Kalau pengetahuannya cukup, maka kita bisa adjustment, bisa melakukan penyesuaian terhadap semua pemahaman yang ada di dalam materi itu. Nah, dasarnya itu. Jadi bukan karena, oh si A cocok, si B cocok. Tidak. Ini dasarnya karena cukup atau tidak pengetahuan di dalam memahami semua penjelasan yang diberikan pada materi itu. Karena banyak dari kita sekedar ikut-ikutan, ikut-ikut sekedar latihan gitu kan, ibaratnya sekedar gugur kewajiban. Kalau sekedar gugur kewajiban, maka dampaknya bisa jadi kecil. Maka fluktuasi kesembuhannya pun menjadi sangat tinggi sekali. Nah, di sini kita bahas. Tujuannya supaya kita mengerti bahwa probabilitas kesembuhan itu adalah maksud dari semua teknik kesembuhan. Saya bilang semua teknik kesembuhan, nggak cuma olah nafas, tapi juga diet, tapi juga pola perubahan fisik, pola aktivitas fisik, pola perubahan pikir, pola penyikapan hati, kemudian pola pemilihan lingkungan, pola pemilihan teman gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Pola penyikapan hati sudah, pola spiritual dan sebagainya. Itu sejauh mana pemahamannya. Jadi kalau kita paham, kita mengerti, maka probabilitas kesembuhan kita akan naik, fluktuasi kesembuhannya akan rendah. Nah, dasarnya itu. Maka di kelas ini dibedah. Contoh ya. Ini contoh saja. Di dalam kelas fundamental OMG yang 5, bioritmik, gelombang alfa, gelombang otak alfa, kemudian mind power, kepekaan dasar, dan resonansi dan vibrasi. Kita ambil satu contoh bioritmik dulu. Apa itu kelas bioritmik? Kelas bioritmik itu adalah kelas bagaimana cara kita memahami berkomunikasi dengan tubuh. Loh mas, kok berkomunikasi saja diajari? Loh iya, cara berkomunikasi itu diajari. Karena ada orang yang bisa ngomong, tapi nggak ngerti esensi. Dia nggak bisa merasakan getaran dari omongannya. Itu cara yang paling gampang. Maka misalnya tadi saya ambil contoh, si A pakai teknik A dengan ngomong saya sembuh. Si B pakai teknik A dengan juga ngomong saya sembuh. Tapi yang A-nya sembuh, yang B-nya enggak. Iya kan? Nggak bisa berbeda. Karena bisa jadi si A memang karakter bioritmiknya adalah karakter narasi, karakter ngomong. Sementara si B karakternya bukan ngomong.
misalnya visual. Kalau visual maka si B nggak boleh dengan kalimat saya sembuh. Enggak, dia harus mengkonversi narasi itu menjadi aspek visual. Karena itu bahasanya dia. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah itulah kenapa dibilang, ya harus begitu. Iya, karena dalam perjalanan saya lebih dari 25 tahun ya di pernapasan, saya menemukan banyak orang yang berhasil dan gagal, lalu saya mengevaluasi, termasuk pada diri sendiri. Bagaimana cara saya ngomong dengan badan saya sendiri? Yang pasti bisa jadi nggak sama dengan guru saya. Tapi karena dulu guru saya nggak ngajarin konsep dasarnya, lalu saya berguru lagi pada tempat lain, berguru lagi pada tempat lain, lalu akhirnya ketemu benang merahnya. Jadi ketika seorang guru mengajari materi X kepada muridnya, lalu si murid langsung mengerti, maka biasanya elemen murid dan guru ini sama. Biasanya begitu. Kalau enggak, maka Anda harus belajar hal-hal fundamental dan gurunya harus memberitahu bahwa ini hal fundamentalnya, Anda pahami dulu, kuasai dulu, maka berikutnya ini materi utamanya. Kalau di kita kan kebanyakan Anda belajar materi utamanya tanpa memahami fundamentalnya, ya kan? Maksudnya gimana? Contoh. 55 itu adalah materi utamanya. Karena dia sudah menjadi teknik. Ya kan, dia sudah menjadi teknik. Tapi di balik 55 itu, detailnya seperti apa? Anda harus belajar sama gurunya. Nah, kira-kira begitu. Ya kan? Ya sama kayak saya kasih ilustrasi. Semua orang bisa mukul. Misalnya saya melakukan pukulan lurus. Nah, kita sebut saja pukulan datar, gitu kan? Saya mukul ke depan. Semua bisa. Nggak ada satu orang pun yang nggak bisa mukul. Pasti bisa, dominan bisa lah, ya kan? Tapi bagaimana cara mukul yang benar, cara mukul yang efektif? Dari mana arah pergeseran tenaganya? Dari mana arah pergerakan otot-ototnya? Misalnya dari mulai otot kaki, betis, paha, pinggang, kemudian pinggul, pinggang, kemudian bahu, lengan, belikat, sampai akhirnya tenaganya mengerucut di ujung ini. Lalu alat penyasarnya bagaimana? Tepat atau tidak sasarannya? Ya kan? Itu semua hanya ada dijelaskan di detail oleh gurunya. Kalau yang Anda lihat di YouTube sih ya cuman orang mukul lurus aja. Tapi yang satu mukul lurus kena terus orang yang dikenainnya biasa aja. Yang satu mukul lurus kena orangnya langsung kelenger, langsung pingsan. Ya kan? Nah, ritme juga begitu. Jadi yang satu latihan ritme nggak ngerti konsep fundamental. Ya udah, yang penting tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5. Ya udah, itu ibarat mukul cuk, gitu kan, tanpa terarah. Bahwa dia menyasar ke situ, iya, tapi tanpa mengerti titik mana yang dituju. Tanpa memahami esensi dari mana tenaganya di-generate. Energinya di-generate sampai akhirnya menjadi sebuah pukulan lurus yang ketika mengenai sasaran, efektif, efisien. Nah nanti di camp ini atau di workshop 2 hari di Jogja nanti tanggal 24, 25 Sabtu Minggu itu dijelaskan seperti itu. Ritme apa saja ketika dibarengin pemahaman dasar, ini pasti hasilnya istimewa. Pukulan apa saja, jika dibaring dengan detail pemahaman bagaimana cara mengenerate tenaganya, dan Anda berlatih untuk bisa melakukan itu dengan benar, sesuai dengan ajaran dan tuntunan dari bela dirinya misalnya, mesti benar, mesti keren. Ya kan? Kalau enggak, biasanya orang akan merasa capek untuk latihan terus-menerus. Kenapa? Kayak ngerasa nggak ada manfaatnya. Latihan 55 kayak ngerasa nggak ada manfaat. Latihan 24 pakai tahan nafas kayak ngerasa nggak ada manfaat. Latihan Wim Hof karena ngerasa nggak ada manfaatnya. Apalagi latihan ritme-ritme yang mungkin Anda baru pertama kali dengar, baru sekedar ikut-ikutan gitu kan. Ya, rasanya kayak nggak ada manfaat. Kenapa bisa begitu? Karena fundamentalnya kosong. Kalau fundamentalnya terisi, maka ke depannya itu jadi gampang. Kan Anda mengerti. Ya kan? Nah, ini maksud dari pemahaman fundamental. Belum lagi ketika kita membedah mengenai gelombang otak. Benar apa enggak? Tekniknya menjerat gelombang otak. Kan dalam otak kita itu syarat sekali, banyak sekali distorsi. Ya kan? Traumatik, overthinking, itu distorsi. Yang bisa mengganggu gelombang otak. Pikiran-pikiran seperti ketakutan, khawatiran, kecemasan, walaupun lahirnya dari hati kecemasannya gitu kan, tapi pikiran-pikiran yang dibangunnya itu bersifat overthinking,
maka itu pun akan mengganggu gelombang otak, menggeser gelombang otak menjadi yang tidak diharapkan. Belum lagi kita bicara gelombang jantung seperti main power, kekuatan tekad, keyakinan, belief. Di mana keyakinan belief itu gampang sekali bergeser. Nah, gimana cara ngunci? Cara ngelatihnya untuk mengunci keyakinan. Iya kan? Sekarang ketika saya tanya, orang CA nih saya tanya, mau sembuh nggak? Pasti mau sembuh. Iya kan? Tapi seberapa besar effort atau ikhtiar yang ingin dilakukan untuk sembuh itu, nah itu persoalan lain lagi, lain cerita. Iya kan? Kenapa? Karena kesembuhan itu sesuatu yang asal di masa depan, masih ada di masa depan, yang berusaha Anda tarik ke masa kini, ya kan? Betul nggak? Kesembuhan itu sesuatu yang belum Anda miliki, ada di masa depan, ditarik ke masa kini. Lalu berusaha dipertahankan, sembuh, 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 sembuh. Sesuatu yang nggak ada pada saat ini, maka akan berbenturan dengan realita yang terjadi pada saat ini. Contoh, misalnya ada bisul. Lalu Anda pengen bisulnya itu bersih hilang. Berarti kan Anda harus tarik sesuatu di masa depan, ya ini bersihnya bisul itu dari tangan. Lalu ketika ditarik di masa kini, maka akan berbenturan dengan realita, otak dan kenyataan yang ada pada saat ini di mana masih ada bisulnya. Lalu ini berantem tuh, ya kan, antara apa yang Anda ambil di masa depan dengan apa yang terjadi pada saat ini berantem mana yang menang. Nah, kalau Anda nggak berhasil ngunci itu sesuatu yang ada di masa depan untuk terjadi di saat ini, ya susah. Pasti akan kalah terus dengan realitas saat ini. Apalagi ditambah kekhawatiran, kecemasan. Nah, maka di workshop 2 hari ini kita akan bantu untuk membedah begini, 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 begini. Termasuk memanfaatkan potensi misalnya telapak tangan. Kalau kita dekatkan kan ada hangat. Gimana cara memperbesarnya? Gimana cara meningkatkan powernya? Gimana cara meningkatkan kepekaannya? Kenapa kepekaan harus dilatih? Tujuannya untuk mengetahui benar salah. Ini penting, ini penting. Ini nggak akan ada temui di mana-mana. Ini cuma ada di OMG. Konsep latihan untuk mengetahui benar salah menggunakan kepekaan tubuh. Ya, misalnya contoh ya. Di OMG ini ada latihan di kelas-kelas kepekaan. Misalnya ini warna kuning, gitu kan? Menurut visual, menurut optik, ini warna kuning kita bersepakat. Lalu ketika merem, Anda nggak bisa ngelihat warna kuning ini. Betul nggak? Nggak kelihatan. Tapi ketika didekatkan tangannya ke sini, ini akan ada rasa pada warna kuning ini. Jadi warna kuning ini sesungguhnya adalah frekuensi yang bisa ditangkap oleh telapak tangan. Ini cara gampangnya. Lalu kemudian diterjemahkan oleh otak menjadi pengetahuan kuning dalam bentuk frekuensi. Benar apa enggak? Rasakan, oke, kerasa, ya, ya udah. Lalu berikutnya datanglah ujian. Set, mata dipejamkan, dekatkan. Kuning apa bukan? Dirasakan, lalu dia berusaha mendapatkan frekuensi yang kuning tadi dia kenali, benar, ini kuning. Nah, dia harus memilih kuning atau bukan. Memilih benar atau salah. Benar kuning atau bukan kuning. Nah, ketika dia memilih benar, itu ada rasanya. Dan ketika dia memilih salah, juga ada rasanya. Ketika misalnya, kayaknya iya mas, aduh, kayaknya bukan, begitu, Pak, iya nih, saya juga bilang kuning nih, kok saya bilang bukan. Jadi benar tuh ada rasanya, salah juga ada rasanya. Ya kan? Dan mengetahui benar salah ini penting sekali. Kenapa? Misalnya Anda mengintervensi sebuah sakit dengan obat, dengan suplemen, dengan vitamin, dengan apa saja. Lalu benar nggak intervensinya itu? Nah, selain dari pengetahuan prognosis mengenai HRV yang pernah saya bikin videonya itu, juga ada pengetahuan non alat yang bisa dilatih, yakni pengetahuan benar salah di dalam konsep latihan kepekaan OMG. Seru kan? Seru. Tinggal digerakkan, set. Oh, di sini nih sakitnya nih, di sini. Maka kita ngerti, kita tahu. Maka semua kelas fundamental OMB ini berusaha untuk meningkatkan probabilitas kesembuhan. Berusaha untuk meningkatkan probabilitas kesembuhan. Dari mulai bagaimana cara berkomunikasi. Masih benar cara ngomongnya. Kalau ngomongnya benar, maka terjadi komunikasi antara Anda dan sel-sel di tubuh Anda. Mengerti cara mengkondisikan mind power, kekuatan tekadnya.
beliefnya, keyakinan, cara ngikatnya bagaimana. Kemudian mengerti bagaimana cara mengkondisikan gelombang di otak, gelombang alfa. Karena otak kita mudah bergeser kemana-mana. Orang stres pasti di gelombang beta. Bisa digeser tuh kalau napas. Sehingga terjadi efek relaksasi pada otak. Kalau sudah rileks, maka jadi gampang untuk melakukan apa saja. Karena begitu rileks, Anda tenang. Begitu tenang, Anda tidak terganggu. Seperti kolam yang tidak ada riak-riaknya. Maka Anda bisa dengan mudah untuk melakukan apa saja dengan ketenangan itu. Kemudian berikutnya adalah kepekaan. Bagaimana memaksimalkan potensi pekaan pada tubuh untuk mengenali teori benar salah tadi. Dan yang terakhir adalah resonansi dan vibrasi. Ini sudah pernah saya jelaskan singkat mengenai resonansi komunal dan resonansi individual. Seperti itu. Nah, jadi di workshop 2 hari ini akan benar-benar membuka pengetahuan Anda. Nanti sepulang dari workshop, dijamin, saya ulang ya, sepulang dari workshop atau dari camp, dijamin Anda akan berbeda cara untuk latihan napas ritme. Anda akan mengerti bagaimana cara untuk latihan napas ritme dengan benar, yang memberikan manfaat bagi diri sendiri. Dijamin. Kenapa? Karena setelah camp, Anda mendapatkan bonus free 2 kelas fundamental selama 2 bulan. Jadi Anda harus ambil satu-satu, jangan paralel. Jadi ambil dulu bulan, let's say bulan Maretnya, lalu ambil lagi bulan Aprilnya, ya kan? Terserah mau ambil kelas bioritmika atau kelas yang lebih menantang seperti kelas main power kah, terserah. Silahkan. Nanti saat latihan, gunakan pemahaman yang Anda dapatkan dari workshop atau dari camp ini, maka hasilnya akan menjadi sedemikian berbeda dan sedemikian signifikan. Sangat signifikan, sangat signifikan. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak peserta kelas fundamental. Begitu pulang nih, lalu WA chatting, Mas, aku pulang, nyampe sore rumah, mandi, bebersih, istirahat segala macam, malam mau tidur saya latihan. Ingat-ingat kelas fundamental, cap fundamental, saya praktekkan step by step. Ini, hasilnya dahsyat. Yang susah tidur, blek udah ke orang pingsan. Ya. Kemudian yang ketakutan, khawatiran, jadi tenang. Bahkan ada beberapa yang sudah berhasil memperkecil ukuran kankernya. Nah, ini hal-hal seperti ini penting. Maka ketika kita ingin membangun sebuah rumah yang tinggi gitu kan, maka fundamental itu jadi penting karena ini adalah fondasi. Anda pengen bikin rumah 2 lantai, 3 lantai, fondasi masih kuat. Semakin tinggi rumahnya, maka fondasinya semakin kokoh. Kalau tidak, tiba-tiba kena angin dikit aja, kok rubuh. Tiba-tiba merasa nggak sembuh, hopeless. Nggak tahu harus nyarinya kemana. Ngoplek-ngoplek, cari-cari, bocoran, segala macam. Ngapain cari bocoran? Ini campnya sudah ada. Datang, lalu muntahkan semua pertanyaan Anda. Itu bahasa peserta. Saya ingin memuntahkan semua pertanyaan yang ada di kepala saya, kira-kira begitu. Ya kan? Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari bocoran atau nyari ke teman. Kamu udah pernah ikut kelas gunggung nggak? Kelas OMB yang ini? Kirim dong linknya. Ya, kalaupun didengar juga nggak ada gunanya. Paling gampang adalah datang di camp, cuman sekali setahun aja. Dan itu akan merubah sudut pandang terhadap pemahaman napas ritme. Berikutnya, Anda latihan napas ritme dengan benar. Mengerti cara mengkondisikan apapun yang ada di badan kita, hasilnya probability kesembuhan Anda akan meningkat. Paling tidak, ketika Anda latihan sebuah materi, Anda tahu detail apa yang harus dilakukan ketika latihan ritme tersebut. Sampai ketemu di workshop 2 hari Yogyakarta, tempatnya di Hotel Ibis Styles, tanggal 24, 25 Februari, hari Sabtu dan Minggu. Start jam 9 pagi sampai hari Minggu sore. Gampang ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini brosurnya akan di-share di layar. Sampai ketemu di Jogja.